Amin ya robbal alamin. Saya Endang Triwayuni, guru SMP Negeri 1 Labuhan Deli, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, mengucapkan selamat bergabung bagi Bapak Ibu guru hebat dan terima kasih telah berpartisipasi di webinar kolaborasi untuk berbagi bersama Rumah Belajar. Webinar kali ini kita diisi oleh 3 pemateri. Pemateri pertama adalah Ibu Rosida Atmadani yang merupakan SRB dari Papua dengan materi pilihan cerdas belajar murah dengan portal Rumah Belajar. Pemateri kedua, Ibu Rizka Elma Karunia yang merupakan SRB Jawa Timur dengan materi pemanfaatan fitur pendukung peta budaya bangsa. Dan pemateri ketiga, Bapak Roni Antonius Sitanggang yang merupakan SRB Sumatera Utara dengan materi pemanfaatan kelas digital atau kelas maya. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja webinar ini dan saya serahkan pada moderator rekan saya Yeni Puspita Saragi selaku moderator, dipersilahkan. Oke, terima kasih Ibu Endang selaku host kita hari ini. Bapak Ibu, terima kasih telah bergabung kembali di acara webinar hari ini. Webinar untuk berbagi, hari ini ada 3 provinsi yang akan berkolaborasi, yaitu dari Sumatera Utara, Jawa Timur, dan dari Provinsi Papua. Tadi para pemateri sudah diperkenalkan oleh host kita, Ibu Endang. Maka tidak perlu diperpanjang lagi, kita mulai saja dengan pemateri yang pertama, yaitu Ibu Rosida Atmandani dari SRB dari Provinsi Papua. Beliau akan memaparkan tentang salah satu fitur di portal Rumah Belajar yang cukup menarik, yaitu fitur peta budaya. Ya Ibu? Oke, untuk Ibu Rosida Atmandani dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Izin untuk share screen Bapak Ibu. Ya, baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, karena di Papua sekarang sudah pukul 16:15, sebelumnya saya mohon maaf untuk meralat tadi yang disampaikan oleh moderator, bahwa materi saya adalah pilihan cerdas belajar murah dengan fitur Rumah Belajar. Saya Rosida Atmandani, saya guru SMP Pembangunan 5 Kota Jayapura, saya mengampu mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Bapak Ibu sekalian, alasan memilih dengan tema barangkali menurut saya sedikit unik karena kaitannya dengan cerdas dan murah. Kenapa seperti itu? Karena nanti akan saya kaitkan dengan fitur-fitur yang ada di Rumah Belajar. Sebentar, mohon maaf, Ibu host, di unmute. Mohon maaf, mic-nya Ibu Rosida masih tertutup. Iya. Oke. Ya. Baik.
Ini adalah materi yang akan saya paparkan. Sebelumnya alasan saya menggunakan materi ini adalah karena salah satunya saya dilatar belakangi dengan jurusan ekonomi, jurusan saya, sehingga saya ingin mengaitkan kaitannya dengan jurusan saya dengan portal Rumah Belajar. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, mari kita sedikit mendetailkan tentang paparan materi saya. Saya menghubungkan antara cerdas dengan kaitannya dengan rumah belajar. Kalau kita ketahui bersama bahwa kata cerdas itu kalau kita lihat dari KBBI berkaitan dengan kesempurnaan perkembangan akal dan budi. Di sini saya menarik satu indikator bahwa salah satu indikator dari kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang adalah kemampuan dalam membuat keputusan atau membuat pilihan. Pilihan di sini tentunya kalau dikaitkan dengan pelajaran IPS khususnya ekonomi itu berarti didasarkan pada sikap rasional. Berarti kalau sikap rasional nanti berkaitan dengan cost atau benefit, untung dan rugi, biaya dengan keuntungan, kemudian dengan kebermanfaatannya dan dengan kualitasnya. Jadi kalau saya simpulkan dari 3 pertimbangan dari sisi kualitas, kebermanfaatan, dan pertimbangan cost dan benefit, maka sangat tepatlah jika saya menarik kesimpulan bahwa pilihan cerdas dalam belajar murah itu berarti jawabannya ada pada fitur rumah belajar. Mengapa? Seperti kita ketahui bersama bahwa rumah belajar itu adalah aplikasi yang digagas oleh Pusdatin atau Pustekom di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, di mana aplikasi ini didedikasikan untuk guru, siswa, dan seluruh orang-orang yang menyukai di bidang pendidikan atau kategori umum yang memang didedikasikan dengan yang namanya fitur tanpa bayar atau gratis. Maka disinilah yang saya katakan murah. Nanti murahnya seperti apa? Mari kita lihat. Kemudian kita kembali kepada kecerdasan Bapak Ibu, bahwa kecerdasan itu ternyata adalah bersifat majemuk, tapi umumnya yang menjadi orientasi kita sebagai tenaga pendidik guru, biasanya kita itu selalu terkungkung pada yang namanya kecerdasan kognitif seperti itu, atau kecerdasan intelijensial seperti itu umumnya. Bahwasanya kalau kita menyadari bahwa ternyata kecerdasan majemuk itu komponennya banyak sekali, salah satunya adalah kecerdasan spasial, naturalis, musikal, logika, matematika, eksistensial, intrapersonal, interpersonal, linguistik, dan kinestetik. Jadi kalau saya simpulkan, boleh saya simpulkan bahwa dari kecerdasan majemuk ini Bapak Ibu sebenarnya fitur-fitur yang ada pada rumah belajar itu sudah berusaha untuk mengakomodir, di mana salah satunya terakomodir dalam sumber belajar, di mana sumber belajar itu konsepnya sudah menggunakan konsep atau unsur tipek, kemudian juga tampilannya itu menggunakan berbagai multi, apa istilahnya, berbagai unsur interaktif, misalnya contohnya tampilannya menggunakan bentuk teks, kemudian audio, visual, dan ada gambar-gambar animasi tentunya yang sangat menarik dan bisa merangsang atau memberikan stimulus kepada peserta didik kita sehingga diberikan kemudahan untuk bisa menangkap atau memahami konsep pelajaran dari sumber belajar yang tersedia di dalam fitur rumah belajar. Jadi kesimpulan saya ketika kita sudah mengkaji mengenai kaitannya dengan kecerdasan, kemudian kaitannya dengan pilihan yang cerdas, kemudian arahnya dengan portal rumah belajar, ternyata portal rumah belajar itu sudah merupakan platform pendidikan yang bisa dikatakan sudah sangat mumpuni, sudah sangat sesuai dengan kriteria-kriteria kaitannya dengan memberikan stimulus untuk belajar kepada peserta didik kita. Kemudian Bapak Ibu, yang kaitannya saya mengatakan bahwa cost dan benefit sebagai salah satu unsur di mana kita melakukan pilihan dalam membuat keputusan. Karena rumah belajar itu kita ketahui bersama bahwa aplikasi ini tidak berbayar gratis. Kalau kita tahu bahwa di luar sana banyak aplikasi-aplikasi yang semacam ini, semacam portal rumah belajar, namun keberadaannya tentunya membutuhkan cost tertentu seperti itu. Tapi kalau di rumah belajar tidak seperti itu, artinya benar-benar pure gratis. Yang kedua, untuk pemanfaatan portal rumah belajar ini khususnya untuk fitur-fiturnya itu bisa diakses secara daring dan luring. Sehingga ini memberikan kemudahan, jadi pilihan cerdasnya tadi mudah untuk bisa digunakan, artinya ketika kita kaya dengan kuota data, ataupun ketika kita dalam keadaan kuota data kita terbatas, katakanlah seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah
portal Rumah Belajar ini memfasilitasi pembelajaran sesuai dengan slogannya, belajar di mana saja, kapan saja, dengan siapa saja. Ini berarti memberikan keuntungan yang luar biasa karena tentunya di dalam komunitas ini akan memberikan ruang untuk interaksi baik antara siswa maupun guru. Seperti itu. Ini salah satu keuntungannya lagi. Berikutnya lagi Bapak Ibu, dalam sumber belajar di dalam portal Rumah Belajar itu sifatnya interaktif, berbentuk teks, audio, visual, animasi, dan terdapat juga simulasi pada fitur sumber belajarnya. Jadi inilah termasuk yang tadi saya katakan keunggulannya, menjadi salah satu alasan pilihan cerdas untuk memilih portal Rumah Belajar sebagai platform pendidikannya. Kemudian yang terakhir adalah untuk fitur-fitur pada Rumah Belajar, terutama dalam sumber belajar itu sudah disesuaikan dengan unsur TPEC, teknologi, pedagogi, konten, dan knowledge. Jadi istilahnya bahwa fitur ataupun aplikasi Rumah Belajar itu bukan aplikasi yang ecek-ecek, katakanlah seperti itu, karena sudah melalui satu proses kajian yang mendalam dan memang sudah terpercaya, dan bahkan tadi disampaikan pada webinarnya saya dan teman-teman di Jayapura, disampaikan oleh Ibu Duta dari Papua, dikatakan bahwa Rumah Belajar itu masuk dalam nominasi award apa gitu loh. Tadi saya lupa, intinya bahwa ini membuktikan bahwa Rumah Belajar itu memang fitur yang benar-benar punya kapabilitas yang tidak diragukan seperti itu. Berikutnya Bapak Ibu, terkait dengan fitur Rumah Belajarnya sendiri yang saya katakan sebagai murah-murahnya bagaimana? Karena tadi kalau misalnya kita bisa mengakses dengan internet secara daring, maka kita bisa menggunakannya secara daring. Akan tetapi bila kita ingin menghemat penggunaan kuota internet kita, maka kita bisa mengaksesnya dengan cara mendownload dan menggunakannya secara luring. Disinilah yang saya katakan bahwa Rumah Belajar dengan fiturnya itu memberikan satu kemudahan di mana penggunanya itu bisa melakukan satu tindakan berhemat atau katakanlah murah dalam mengakses dalam fitur-fitur yang tersedia di dalam portal Rumah Belajar. Khususnya contohnya saya di sini mencermati 3 hal, yaitu sumber belajar, bank soal, dan buku sekolah elektronik. Misalnya begini, ketika kondisi kita tidak memungkinkan karena kuota data yang tidak memungkinkan, katakanlah seperti itu, berarti kita bisa mengakses sumber belajarnya untuk di-download sehingga bisa digunakan secara luring. Kemudian lagi alasannya berkaitan dengan murah tadi. Jadi begini, ketika kita download 1 kali sumber belajar, maka manfaat dari download tadi bisa kita gunakan berkali-kali, kita rasakan berkali-kali seperti itu. Jadi kan artinya disinilah yang menunjukkan kekuatannya bahwa portal ini memang murah, bisa digunakan dalam penggunaannya, tidak memakan kuota yang banyak, karena itu tadi menyediakan akses secara daring maupun luring. Kemudian yang kedua, bank soal. Bank soal ini ternyata kalau kita cermati bukan diperuntukkan untuk kelas yang akan menghadapi ujian nasional saja, tetapi juga diperuntukkan semua jenjang kelas yang ada, karena bentuknya dalam bentuk kuis, latihan soal, atau soal ulangan harian, semester, atau PTS, seperti itu. Dan yang paling penting sekali adalah Bapak Ibu, keberadaan fitur sumber belajar elektronik. Biasanya umumnya kita sering mendengar keluhan dari peserta didik kita ketika kita meminta untuk membeli buku mata pelajaran yang kita ampu. Ada kalanya mereka mengatakan bahwa tidak punya uang atau dengan alasan-alasan finansial lainnya. Dan ini adalah solusinya. Maka kita bisa mengarahkan peserta didik kita untuk menggunakan fitur Rumah Belajar kaitannya dengan buku sekolah elektronik, karena buku sekolah elektronik di sini sudah didesain dengan kurikulum yang saat ini sedang berlaku. Jadi tidak ada alasan lagi tidak belajar karena alasan finansial, karena di sini kita sudah difasilitasi oleh Rumah Belajar, di mana kita bisa menggunakan kuota kita dengan berhemat, ataupun kita melakukan tindakan-tindakan yang menguntungkan bagi penggunanya dengan cara mengakses Rumah Belajar, seperti itu Bapak Ibu. Jadi seperti itu kaitannya dengan yang paparan yang saya sampaikan, singkat padat, semoga bermanfaat. Saya tidak berpanjang lebar karena intinya kita juga akan dibatasi dengan durasi. Semoga paparan saya bermanfaat. Dan berikutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih.
Maaf suaranya Ibu Yeni. Ibu Yeni masih unmute ya. Iya, maaf. Oke, baik Ibu. Terima kasih Ibu Rosida Mandani tadi telah memaparkan dengan lengkap sekali fitur-fitur yang ada di portal Rumah Belajar. Menarik sekali tadi paparan dari Ibu Rosida Mandani. Kemudian saya ingatkan kembali kepada para peserta webinar ini yang telah bergabung, absensi link untuk presensi sudah di-share di room chat, jadi dipersilakan untuk mengisi presensi. Kemudian untuk sesi tanya jawab itu nanti kita adakan setelah seluruh pemateri saja ya Bapak Ibu. Setelah seluruh pemateri memaparkan materi, nanti baru kita buka sesi tanya jawab. Tapi Bapak Ibu sudah boleh menuliskan, mengetikkan pertanyaannya atau tanggapannya di room chat ya. Atau nanti jika ada yang ingin bertanya secara langsung, Bapak Ibu boleh raise hand. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya kita berlanjut ke pemateri yang kedua, yaitu Ibu Rizka Elma, SRB Jawa Timur 2020. Beliau akan menyampaikan materinya tentang pemanfaatan fitur peta budaya yang ada di portal Rumah Belajar. Baik Bapak Ibu, kita dengarkan paparan dari Ibu Rizka. Silahkan Ibu. Oke, terima kasih Bu Yeni. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bapak Ibu semua. Saya Rizka Elma, seperti yang Bu Yeni sampaikan, saya dari Jawa Timur. Tepatnya saya mengajar di SDN Wonorejo 6 Surabaya. Nah, jadi tadi sempat disampaikan juga oleh Bu Rosida ya, bahwa Rumah Belajar itu telah meraih penghargaan ya Bu ya. Nah, itu adalah penghargaan dari Indonesian Content Marketing Awards 2020. Dan Rumah Belajar terpilih mewakili Kemendikbud itu menjadi juara 3 Bapak Ibu. Jadi tidak usah ragu untuk menggunakannya karena dijamin dilihat dari prestasinya saja sudah sangat luar biasa seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kali ini saya akan sharing tentang pemanfaatan fitur pendukung Rumah Belajar. Nah, fitur pendukung itu di mana ya kita mencarinya? Nah, saya akan mengajak Bapak Ibu untuk langsung saja ya kita explore webnya. Mohon izin saya share screen ya Bu ya. Oke. Ya. Kita bisa menggunakan 2 cara untuk akses ke Rumah Belajar. Bapak Ibu bisa download di handphonenya masing-masing, di gadgetnya masing-masing, bisa buka Play Store ataupun App Store, langsung saja cari Rumah Belajar. Kemudian diinstal di handphonenya masing-masing. Atau dengan menggunakan cara yang saya gunakan saat ini, menuju ke browser kita, kemudian kita cari belajar.kemdikbud.go.id. Nah, ini adalah tampilan utama dari Rumah Belajar seperti ini. Pastinya Bapak Ibu sudah pernah mengunjunginya kan ya. Nah, di sini ada beberapa fitur utama, ada kelas maya, sumber belajar, bank soal, lab maya, dan nah ada tulisan lihat selengkapnya. Ini kita klik, kemudian kita akan menuju ke fitur pendukung yang ada di Rumah Belajar. Nah, ini ada 7 fitur pendukung dan kali ini saya akan fokus ke pemanfaatan peta budaya. Jadi saya akan sharing tentang gimana sih selama ini saya memanfaatkannya dalam pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran di SD ya. Karena saya adalah guru SD. Nah, di sini kita langsung saja klik peta budaya. Nah, kita akan dibawa menuju ini gambar peta Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan ketika kita klik ini, nah ini kita bisa dilihatkan budaya apa yang ada di daerah itu. Jadi penggunaannya kita bisa, kalau saya biasanya pakai 2 cara.
Yang pertama saya tampilkan saat Zoom bersama anak-anak dengan saya yang memandu, atau bisa langsung anak-anak yang eksplor sendiri. Nah, misalkan saya coba nih, saya buka di mana ya enak ya, Jawa Timur aja deh, yang dekat-dekat saya dulu. Nah, saya buka di Jawa Timur. Ketika saya buka di Jawa Timur, kita akan dibawa dan dikenalkan ke beberapa budaya yang ada di Jawa Timur. Tentang asal mula manusianya, kemudian ini ada teori, ada tari maksud saya. Kalau ini tentang teori ya, evolusi Darwin. Nah, ada tari tradisionalnya, kemudian ada tokoh nasional, ada juga permainan khasnya. Nah, di sini anak-anak bisa mengeksplor. Misal saya buka salah satunya ya, saya buka tari gandrung. Isinya apa sih? Dan ini tadi saya mencoba masuk tanpa login ya Bapak Ibu ya. Kita bisa manfaatkannya loh tanpa login, luar biasa ya. Nah, ini saya klik untuk melihat konten. Kita klik. Oh ya, mohon izin Bapak Ibu apabila suara saya kurang terdengar nanti mohon disampaikan ya. Nah, di sini ada pendahuluannya. Tari gandrung itu apa? Nah, anak bisa membaca dari sini. Ada sejarahnya dan bahkan di dalamnya juga ada video. Jadi seperti membaca majalah digital seperti itu. Di mana anak-anak pastinya akan lebih tertarik karena bukan hanya gambar, tapi juga ada video di dalamnya. Sehingga pembelajaran akan menjadi lebih detail seperti itu. Nah, ini kebetulan di kelas 5 itu juga ada materi tentang budaya Indonesia. Ini bisa sekali kita manfaatkan untuk materi tentang pengenalan budaya yang ada di Indonesia. Nah, ini kalau tari gandrung dari Jawa Timur. Dan itu juga berlaku untuk daerah yang lainnya. Mau eksplor kemana kita, tinggal kita klik dan nantinya akan ditunjukkan seperti itu. Misal ini ada tempat-tempat bersejarah di Jambi, seperti itu. Nah, tidak hanya sampai di sini saja Bapak Ibu, nanti selebihnya bisa dieksplor lebih lagi. Di samping ini, di konten peta budaya yang ada di samping, ini juga ada beberapa yang bisa kita eksplor. Salah satunya adalah ini, AR. Nah, apa itu AR? Nah, AR itu adalah augmented reality. Kita langsung saja sini ya, klik untuk melihat konten lebih lengkap. Nah, di sini ada materi SD dan juga SMP. Nah, untuk AR ini adalah dia mengubah gambar 2 dimensi menjadi 3 dimensi, di mana kita bisa melihat lebih detail dan lebih tahu bagian-bagiannya. Sementara ada 6 materi yang ada di sini, ada sel hewan dan tumbuhan, kemudian ada budaya Bali, dan ada apa lagi nanti kita langsung saja ya di sini kita download. Cara menggunakannya bagaimana? Sini. Nah, ini di sini ada. Kita harus mendownloadnya dan ini hanya bisa digunakan di handphone. Otomatis kita harus mengunduh ini, APK ini ya, kita unduh. Boleh saya kirim di chat ya mungkin ya. Nanti Bapak Ibu yang langsung mau download silahkan. Saya kirim di chat. Download augmented reality. Nah, itu di-download kemudian diinstal di handphone kita. Nah, setelah diinstal tampilannya akan seperti apa? Coba saya tunjukkan langsung ya Bapak Ibu ya. Saya sambungkan handphone saya ke layar laptop terlebih dahulu. Biar kita langsung bisa explore, saya contohkan satu saja mungkin nanti. Saya stop share dulu. Nah, saya sambungkan ke handphone saya.
Nah, sudah nampak ya layar handphone saya Bapak Ibu ya? Bu Yeni, sudah nampak ya Bu Yeni ya? Sudah Ibu, Oke. sudah. Nah, di sini yang sudah saya download, AR yang tadi, yang di link yang sudah saya bagikan, ketika di-download, kita langsung install. Nah, di sini ada augmented reality. Itu saya buka. Nah, ini adalah augmented reality yang bisa kita explore, yang sudah saya install tentunya tadi. Nah, cara main, kita menuju ke cara main terlebih dahulu. Nah, di cara main ini akan dijelaskan bagaimana penggunaannya, seperti itu. Dan di sebelah kanan kita, bagian bawah, itu ada folder, itu bisa kita unduh. Nah, isinya tentang apa? Isinya adalah marker. Nah, ini ya, bagian ini, ketika saya klik, dia akan menuju ke browser kita, dan kita bisa download. Isinya itu marker. Marker itu apa sih? Marker itu seperti ini. Kelihatan nggak ya? Sepertinya background saya matikan dulu. Nah, ini. Ada marker-marker yang disediakan. Marker itu gambar-gambar yang disediakan yang bisa kita print. Nah, itu kita print, kita siapkan untuk aplikasi AR ini. Nah, kita langsung coba. Jadi setelah diunduh, jangan lupa di print. Kalau diunduh aja tanpa di print, nggak bisa kita manfaatkan nanti. Nah, ini saya langsung kembali ke depan, kita langsung mulai main. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ada 6 materi yang sementara yang ada di sini, yang bisa kita manfaatkan, yaitu ada sel hewan dan tumbuhan, struktur bumi, bagian Ka'bah, ada kubus dan balok, ada budaya Bali, dan juga ada mengenal global. Misalkan saya ingin lebih detail mengenalkan tentang budaya Bali, boleh. Berarti kita pilih marker yang sudah kita print tadi, yang tentang budaya Bali. Kita siapkan. Saya klik ya, budaya Bali. Dan kita mulai main. Nah, di sini akan ada pengantarnya dulu nih. Bali itu apa? Bali adalah sebuah pulau di Indonesia dan penjelasan lainnya. Kita next, ketika anak-anak sudah membaca, kita next. Nah, sampailah di sini, di AR. Nah, kita klik langsung AR. Nah, ada sebuah bangunan khas Bali. Nah, untuk menuju AR, karena kita menggunakan kertas yang sudah kita print, kita memerlukan menghubungkan ke kamera. Nah, caranya adalah kita klik di sebelah kiri atas, itu ada 2 tombol, tombol home sama AR. Yang warna biru itu AR, kita klik. Nah, dia akan menghubungkan ke kamera kita. Nah, nih saya siapkan, saya arahkan ke kertas yang sudah saya print, kemudian saya arahkan kamera saya ke sini. Nah, dia langsung menunjukkan 3 dimensi. Ini kan gambar kertas ya, kertas 2 dimensi. Ketika saya arahkan markernya, nah dia akan ke 3 dimensi. Misal saya ingin explore tentang rumah adat ya, bisa kita klik aja rumah adat. Nah, dia akan lebih detail. Oh, rumah adatnya Bali itu seperti ini. Kita klik informasi juga bisa. Nah, namanya Paranyangan ya. Nah, ada informasi-informasi yang bisa anak-anak baca. Nah, kemudian kita bisa kembali. Kepingin tahu tentang apa lagi, misal, oh alat musik ya udah diklik alat musik. Nah, seperti itu. Nanti muncul nih 3 dimensinya. Oh, seperti ini alat musiknya. Gong ya. Nah, ini 360 derajat ya, bisa kita putar-putar.
Bisa kita perbesar juga kalau kurang besar. Nah, ini bisa kita manfaatkan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari pemanfaatan augmented reality yang ada di rumah belajar. Seperti itu. Saya bisa keluarkan terlebih dahulu. Nah, itu Bapak Ibu. Jadi, tadi saya lihatkan lagi ya, di sebelah mananya. Ya, di sebelah mananya AR, karena memang dia terselubung, dia tersembunyi di antara peta budaya. Jadi Bapak Ibu buka dulu peta budaya yang ada di rumah belajar, kemudian di kolom samping sini nanti ada AR rumah belajar, dan di-download, nah ini APK-nya, kemudian bisa diinstal di handphone dan dimanfaatkan. Seperti itu. Lalu bagaimana cara memanfaatkannya? Kalau di dalam kelas itu kita bisa menampilkannya melalui LCD seperti itu ya, agar satu kelas nampak. Tapi kalau seumpama pembelajaran daring, ya biasanya saya melakukan cara seperti ini tadi, seperti yang saya contohkan ke Bapak Ibu. Kita bisa menghubungkan layar handphone, kita tampilkan ke laptop, kemudian saya tampilkan saat Zoom meeting dengan murid-murid saya, seperti itu. Nah itu Bapak Ibu sharing sedikit saya tentang peta budaya yang tentunya nanti bisa Bapak Ibu eksplor lebih jauh dan semoga bermanfaat. Apabila nanti ada pertanyaan, monggo sekali kita mencoba untuk sharing bersama. Begitu. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu Yeni. Terima kasih Bu Yeni. Oke, baik. Terima kasih Bu Rizka. Sama-sama, Menarik Ibu. sekali tadi materi mengenai peta budaya ya, Ibu. Sebelumnya memang kita sudah tahu tentang peta budaya, tapi hanya masih sekedar mengenai budaya-budaya, suku, rumah, adat, dan lain-lain. Tapi ada hal baru yang kita dapat kali ini dari Ibu Rizka, yaitu mengenai augmented reality. Betul sekali, Bu. Baru banyak yang belum tahu, saya rasa ada, memang betul terselip dia, tersembunyi, langsung kelihatan. Ya, iya, memang Bu. yang keren itu memang lebih susah mencarinya ya, Ibu. Augmented reality ya, Ibu-ibu. Itu tadi ada katanya harus diunduh dulu, kemudian di print. Tadi paparan dari Ibu Rizka sudah betul-betul aplikatif sekali. Jadi saya rasa sudah begitu jelas. Tapi kalaupun memang ada yang kurang jelas dari yang dipaparkan Ibu Rizka tadi, saya persilahkan Bapak Ibu silahkan ketikkan pertanyaannya di room chat. Atau nanti boleh langsung raise hand untuk bertanya langsung di Zoom ini. Baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan mengenai fitur peta budaya yang ada di portal Rumah Belajar. Kali ini kita lanjutkan lagi ke pemateri berikutnya, yaitu Bapak Roni dari Sumut yang akan memaparkan tentang kelas digital atau kelas maya. Baik Bapak Roni, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada Bu Yeni dan juga kepada narasumber yang lain serta host yang telah memandu kegiatan webinar kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Bapak Ibu Guru yang sudah ikut ambil bagian dalam kegiatan ini. Bapak Ibu Guru sebagai orang-orang hebat yang bisa ikut ambil bagian dalam kegiatan kami ini. Perkenalkan, saya Roni Antonius Tanggang, saya SRB Sumut tahun 2020. Saat ini saya mengajar di SMA Santo Tomas 1 Medan. Pada kesempatan ini saya akan membawakan materi tentang yang namanya pengenalan atau pemanfaatan kelas maya atau yang namanya kelas digital. Oleh karena itu saya mohon izin untuk share screen sebentar. Oke, bisa lihat ya Bapak Ibu ya? Bisa Bapak. Bisa Pak. Oke, di dalam portal Rumah Belajar ada salah satu fitur utama yaitu fitur kelas maya atau yang disebut juga dengan kelas digital. Ya. Mengapa saya mengambil
pengenalan tentang fitur ini karena saya melihat di dalam keadaan kita saat ini, pandemi COVID-19 ini ada beberapa masalah dalam hal penggunaan media-media atau aplikasi-aplikasi yang biasa kita gunakan. Mungkin kita biasa mendengarkan istilah WhatsApp, lalu Google Classroom, lalu Zoom, lalu Google Drive. Sesungguhnya aplikasi-aplikasi yang kita gunakan ini tentunya memiliki yang namanya kelebihan dan kelemahan. Saya lebih melihat dari yang namanya sisi kelemahannya seperti WhatsApp. Ini kelemahannya mengenai yang namanya handphone, memori handphone yang bisa penuh. Saya pernah mendapatkan pengalaman siswa ada yang mengirimkan video melalui WhatsApp, akhirnya dengan jumlah video yang cukup banyak dan kapasitas yang cukup besar, yang mau tidak mau saya mesti membersihkan memori handphone saya karena tentunya ini akan membebani yang namanya handphone saya. Lalu yang kedua, kita juga biasa mendengarkan yang namanya Google Classroom atau yang biasa disebut juga dengan sekolah virtual, di mana dalam kegiatan dalam aplikasi Google Classroom ini atau software Google Classroom ini kita bisa mengelola kelas dalam jumlah yang cukup kecil karena memang Google Classroom ini kalau dalam jumlah yang cukup besar, misalnya beberapa kelas di atas 10 kelas, dia akan terbatas ya. Apalagi kalau misalnya siswa-siswa mengirim kayak namanya itu melalui Google Classroom ini ataupun mengirim kayak namanya materi dan lain sebagainya, pasti ujung-ujungnya nanti mesti dibayar ya. Jadi nggak selamanya Google Classroom yang kita gunakan itu gratis. Pasti akan ada waktunya kita mesti membayar itu. Lalu kita juga biasa mendengarkan istilah Zoom. Ya. Zoom juga ya seperti yang kita ketahui memakan banyak kuota. Saya biasa membuat satu kegiatan virtual Zoom 40 menit untuk satu kelas itu nggak kemana sekitar 1 giga habis. Jadi kalau 12 kelas yang saya gunakan dalam 1 minggu itu ya nggak kemana sekitar 10 sampai dengan 11 giga habis ya. Tentu ini akan menguras saku kita ya Bapak Ibu ya. Lalu yang keempat, kita juga biasa menggunakan Google Drive untuk yang namanya mengirimkan tugas-tugas kita, baik itu dalam bentuk video, dalam bentuk PDF dan lain sebagainya. Ternyata untuk yang namanya Google Drive ini itu hanya 15 giga yang free. Ya, selebihnya itu bayar. Dan ini terintegrasi dengan Google Classroom. Jadi kalau misalnya nanti masuk ke Google Classroom kita, nanti otomatis dia masuk ke Google Drive. Karena Google Drive ini semacam tempat penyimpanan yang utama dari yang namanya Google. Jadi ada yang gratis Bu di Indonesia ini namanya Portal Rumah Belajar. Ini 100% gratis, asalkan kita mempunyai namanya kuota. Ya, jadi kuota yang kita dapatkan dari pemerintah itu bisa bebas akses digunakan dalam yang namanya Rumah Belajar. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rizka tadi sebentar mengenai namanya fitur utama dari yang namanya Portal Rumah Belajar itu ada 4 ya. Yang pertama itu sumber belajar, yang kedua itu kelas maya atau kelas digital, lalu yang ketiga itu laboratorium maya, lalu yang keempat itu bank soal. Jadi dari 4 fitur utama ini, saya akan lebih memfokuskan kepada yang namanya kelas maya atau yang disebut juga dengan kelas digital. Sedangkan fitur pendukungnya ada 5 di sini, peta budaya. Wah, ini peta budaya tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Rizka. Saya juga baru tahu mengenai namanya augmented reality ini. Memang selama ini saya berpikir bahwa peta budaya itu mengenai namanya budaya ini, tapi mengenai namanya penggunaan augmented reality dalam peta budaya ini baru tahu. Karena mungkin AR-nya itu mungkin kecil juga, jadi kurang begitu dilihat ya Ibu Rizka ya. Lalu yang kedua, wahana jelajah angkasa. Lalu masuk ke yang ketiga, buku sekolah elektronik. Lalu yang keempat, pengembangan ke profesi yang berkelanjutan. Ini untuk Bapak Ibu guru. Lalu yang kelima itu ada yang namanya EduGame. Ini satu fitur pendukung yang baru yang dipubliskan pada tahun 2020 ini. Oke, apa yang dimasukkan dengan kelas maya? Jadi kelas maya itu adalah sebuah learning management system untuk memfasilitasi pembelajaran secara daring
antara pendidik dan peserta didik di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Jadi kelas maya ini Bapak Ibu sesuai dengan yang namanya slogan dari yang namanya portal rumah belajar. Bisa digunakan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Jadi kelas maya yang dimasukkan di sini hampir sama dia kalau kita menggunakan yang namanya Google Classroom. Kalau kita bilang ini e-learning-nya dari portal rumah belajar. Hanya bedanya kalau Google Classroom itu pada waktu tertentu kita akan dikenakan berbayar, sedangkan untuk yang namanya kelas maya dalam portal rumah belajar itu 100% free atau yang namanya gratis. Jadi Bapak Ibu bisa mensosialisasikan juga ini kepada pihak sekolah supaya pihak sekolah kita bisa membuka yang namanya portal kelas maya atau kelas digital. Bagaimana pengelolaan kelas maya? Di situ ada 5 komponen penting dalam pengelolaan kelas maya. Yang pertama ini sekolah sebagai penyelenggara, yang kedua pendidik sebagai pengelola, yang ketiga siswa sebagai peserta kelas maya, yang keempat administrator sebagai pengelola utama atau master, lalu yang kelima orang tua sebagai namanya yang mendampingi kegiatan siswa. Jadi dari kelima ini, yang pertama sekali yang mesti mendaftarkan sekolah kita sebagai yang namanya sekolah penyelenggara kelas maya itu adalah pihak sekolah sendiri. Dalam hal ini adalah pimpinan sekolah. Jadi dalam hal ini guru bidang studi ataupun siswa tidak bisa secara pribadi mendaftarkan dirinya untuk membuka yang namanya kelas maya. Jadi sekolah mesti membuka yang namanya kelas maya, baru nanti sekolah lah yang mengundang Bapak Ibu guru sebagai guru untuk yang namanya ikut ambil bagian dalam kegiatan kelas maya tersebut. Lalu sekolah nanti akan menentukan satu orang sebagai administrator, sebagai pengelola utama, ini biasanya operator dapodik. Dialah yang akan menyimpan atau melihat tentang yang namanya kegiatan pembelajaran di dalam yang namanya kelas maya ini. Dia juga yang bisa mengelola dari kelas-kelas yang sudah dibentuk di dalam yang namanya kelas maya atau kelas digital ini. Jadi sekolah sebagai penyelenggara dan administrator sebagai pengelola utama ini sangat penting peranannya dalam pengelolaan kelas maya atau kelas digital. Bagaimana proses untuk yang namanya pembuatan kelas maya? Yang pertama itu admin sekolah mendaftarkan sekolahnya sebagai namanya sekolah penyelenggara, nanti mengirimkan email ke belajar@kemdikbud.go.id. rumahbelajar@kemdikbud.go.id. Lalu setelah itu nanti admin sekolah akan diterima sebagai sekolah penyelenggara oleh yang namanya admin Kemdikbud, lalu akan mengirimkan yang namanya ID user atau user ID. Jadi ketika yang namanya admin sekolah sudah mendapatkan user ID, baru dia bisa masuk ke yang namanya membuat yang namanya kelas maya atau yang namanya kelas digital. Setelah yang namanya admin sekolah membuat yang namanya kelas, mendaftarkan sebagai kelas maya atau kelas digital, baru admin sekolah mengelola kelas. Dialah yang akan membuka kelas, misalnya kelas 10. Untuk kelas 10 IPA 1, IPA 2, dan lain sebagainya ya. Setelah terbentuk yang namanya kelas-kelas tersebut, lalu admin sekolah mengundang Bapak Ibu guru untuk yang namanya masuk sebagai yang namanya pengelola pada kelas-kelas yang sudah dibentuk dalam kelas digital atau yang namanya kelas maya tersebut. Lalu setelah itu nanti guru-guru kan akan membuat yang namanya semacam token atau semacam yang namanya kode, di mana kode atau token ini akan diberikan kepada siswa, kepada siswa supaya siswa tersebut bisa masuk ke dalam kelas-kelas yang sudah dibentuk oleh yang namanya admin sekolah sebagai yang namanya sekolah penyelenggara. Jadi ketika yang namanya sudah masuk yang namanya gurunya, sudah masuk yang namanya siswanya, maka nanti di sini di bagian terakhir ini yang 2 ini kegiatan pembelajaran itu sudah bisa dilaksanakan di dalam yang namanya sekolah maya ataupun yang namanya sekolah
digital. Nanti kita lihat di sini mengenai namanya jumlah kelasnya ada, waktu pelaksanaannya kapan itu sudah ada, jumlah peserta kelasnya jumlah peserta setiap kelasnya juga ada dan lain sebagainya ya. Bagaimana? Sudah yang pertama kita pakai yang namanya browser, kita ketik yang namanya belajar.kemdikbud.go.id pada bagian address bar. Oke, setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini, kita akan masuk ke bawah, kita scrollkan ke bawah, kita pilih yang namanya kelas Maya di sini. Nah, ya Bu ya, di sini kita pilih yang namanya kelas Maya. Setelah kita klik di bagian ini, apa yang muncul? Nanti akan muncul seperti ini. Nah, setelah muncul tampilan kelas Maya seperti ini, kita akan klik yang di bagian ini, Bapak Ibu ya, daftar. Nah, ini daftar dalam artian kalau kita sudah mendapatkan user ID yang sudah kita minta dari yang namanya rumah belajar @kemdikbud.go.id. Oke, ketika yang namanya kita masuk ke bagian mendaftar, nanti kita akan memilih apakah sebagai siswa, apakah sebagai guru, apakah sebagai penyelenggara. Untuk yang pertama sekali, Bapak Ibu, kita pilihlah sekolah kita sebagai namanya penyelenggara. Nanti kalau untuk Bapak Ibu guru sebagai guru. Kalau untuk siswa sebagai siswa. Jadi untuk yang pertama sekali, kita daftarkan dulu sekolah kita sebagai namanya sekolah penyelenggara. Oke, nanti akan muncul seperti ini. Oke. Jadi Bapak Ibu untuk yang namanya akun pendaftaran kelas Maya ini ada 3 ya. Sekolah sebagai penyelenggara, lalu guru sebagai pengelola, dan juga yang namanya siswa sebagai peserta atau peserta didik dalam kelas Maya tersebut. Jadi setiap komponen ini mesti memiliki yang namanya akun tersendiri dalam yang namanya portal rumah belajar. Jadi ketika dia sudah mempunyai yang namanya akun dalam portal rumah belajar, nanti ketika dia sudah mengklik yang namanya kelas Maya, dia otomatis nanti akan masuk. Kalau sudah terdaftar ya Bapak Ibu ya. Oke, bagaimana cara mendaftarkan yang namanya kelas Maya ini? Yang pertama tadi sudah saya katakan, belajar.kemdikbud.go.id, kita pilih kelas Maya, atau kita bisa menggunakan namanya aplikasi di Play Store. Nama aplikasinya adalah Portal Rumah Belajar. Oke, kita di sini melihat Bu mengenai namanya bagaimana cara mendaftar akun sebagai nama penyelenggara. Kita pilih nanti di bawah ini, di bawahnya ini daftar kelas Maya. Lalu setelah itu kita pilih sebagai namanya penyelenggara. Nanti kalau mengenai namanya user ID dari sekolah kita sebagai penyelenggara, nanti bisa diminta dari admin rumah belajar dengan email rumahbelajar@kemdikbud.go.id. Oke, setelah kita masuk yang namanya sudah mendapatkan namanya user ID, nanti kita masukkan di sini user ID-nya, baru kita masukkan nama sekolahnya. Nanti kita akan buat di sini namanya deskripsi sekolahnya misalnya sekolah swasta ya kan. Di sini nanti administrator membuat yang namanya password. Passwordnya ini bisa 1, 2, 3 sampai dengan 9 dan lain sebagainya ya. Lalu kita konfirmasi mengenai password tersebut, kita ulangi lagi. Lalu setelah itu kita akan masuk ke yang namanya MPSN sekolah ya. Di sini kita masukkan alamat email yang sudah terekam dalam Dapodik Kemdikbud. Jadi nggak boleh kita menggunakan alamat email yang lain. Kita mesti menggunakan alamat email yang sudah terekam dalam data pokok pendidik atau Dapodik dari yang namanya Kemdikbud. Lalu nomor telepon sekolahnya juga sesuai yang terdaftar di Kemdikbud. Lalu nomor kontaknya ini biasanya nomor telepon operator Dapodik yang bersangkutan. Lalu kita masuk ke bagian berikutnya, pilih daerah tingkat apa. Misalnya kan seperti untuk SMA tingkat 1. Di provinsi mana kita pilih yang namanya Provinsi Sumatera Utara. Atau Jatim atau yang namanya Papua. Setelah itu nanti kita akan masukkan kode ini. Lalu kita akan klik yang namanya daftar.
Ya, ini mengandaikan kalau kita mau mendaftarkan sekolah kita sebagai namanya sekolah penyelenggara. Nanti kalau kita sudah yang namanya terdaftar sebagai sekolah penyelenggara, kita tidak memilih daftar lagi Bapak Ibu. Kita tinggal milih yang namanya login, ya, login, baru masukkan user INAME kita, baru masukkan password kita, ya, seperti tampilannya seperti ini, ya, beda dengan tampilan yang seperti ini. Kalau ini untuk pendaftaran pertama. Oke. Setelah yang namanya sekolah penyelenggara membuat yang namanya kelas-kelas itu, maka Bapak Ibu guru yang masuk ke dalam yang namanya akan masuk ke dalam kelas maya itu perlu mendaftarkan diri juga ya dalam yang namanya kelas maya tersebut. Prosesnya sama seperti yang sebelumnya, hanya bedanya di sini. Oke, di sini. Kalau tadi kan yang pertama itu kan pilihannya sebagai sekolah penyelenggara. Untuk yang namanya guru, pilihannya sebagai guru. Mengenai isi yang berikutnya, nanti ID usernya itu semuanya huruf kecil tanpa ada yang namanya spasi. Misalnya Yeni Saragi, ya nggak usah dibuat Yeni spasi Saragi. Jadi gunakan saja huruf kecil semuanya Yeni Saragi. Sedangkan di bagian yang berikutnya nama, ya ini baru kita bisa menggunakan Yeni spasi Saragi, ya. Oke. Lalu deskripsinya di sini diisi Bu, misalnya guru mata pelajaran ini, ya. Untuk kelas ini, ya. Nanti di sini di deskripsi ini Ibu lebih jelaskan, Bapak Ibu jelaskan nanti Ibu itu guru mata pelajaran apa. Kalau misalnya dia di SD, misalnya guru kelas 6, ya. Oke. Lalu Bapak Ibu buat passwordnya di sini. Nah, setelah buat password ini, nanti dikonfirmasi password. Mengenai yang namanya password ini bisa kita menggunakan angka semuanya, misalnya 1, 2 sampai dengan 9. Untuk nomor identitas ini nomor NIK-nya ya Bapak Ibu. Nah, lalu alamatnya di mana? Nanti dibuat di sini alamatnya Bu lengkap. Ya diupayakan ke jalan apa, kelurahan mana atau desa mana, lalu kecamatan apa, lalu kabupatennya apa. Pokoknya diupayakan ya Bapak Ibu alamatnya lengkap. Lalu setelah itu alamat email. Ya ini nggak mesti yang namanya yang terdaftar di Dapodik, terserah Ibu ya. Oke, nanti ini contohnya ya Bapak Ibu ya, di sini contohnya tentang yang namanya sebagai guru. Oke. Kita masuk selanjutnya mengenai namanya sebagai yang namanya siswa. Ya, sama juga prosesnya di awal. Masuk ke belajar.kemdikbud lalu seterusnya, baru setelah itu klik kelas maya, baru setelah itu nanti kita pilih sebagai yang namanya siswa, ya. Bagaimana cara-cara mendaftar sebagai yang namanya siswa? Yang pertama user ID. User ID-nya Bu, Bapak Ibu sama seperti pendaftaran sebagai guru. Tidak mesti pakai huruf kecil semua, tidak ada yang namanya spasi. Jadi misalnya Roni Antonius Itanggang, ya digabungkan semuanya, nggak ada huruf besar, nggak ada huruf besar, pokoknya semua huruf kecil. Baru setelah itu kita masuk ke nama kita, ini bisa menggunakan yang namanya spasi, ya. Contohnya seperti ini ya, ini yang seperti saya tunjukkan ini. Oke, setelah itu nanti siswa kita suruh membuat yang namanya password. Kalau password ini bisa angka 1 sampai dengan yang namanya angka 9. Terserah menggunakan huruf juga bisa, terserah pokoknya terserah siswa tersebut bagaimana mau dibuat passwordnya. Setelah masuk yang namanya konfirmasi password, nanti NISN ini tolong dipastikan NISN siswa ini adalah NISN memang punya dia. Nah, jadi makanya sebaiknya nanti kalau sebelum didaftarkan siswa tersebut sebagai namanya siswa dalam kelas maya itu dipastikan mengenai NISN-nya. Jangan sampai NISN-nya ini tidak terdaftar di Dapodik atau karena salah. Jadi salah angka pun tidak bisa masuk Bapak Ibu ya. Jadi mesti cocok NISN-nya sesuai dengan NISN yang terdaftar di Dapodik. Lalu mengenai alamatnya sama seperti guru tadi, ya kecamatannya dibuat, kelurahannya di mana, kabupatennya, lalu provinsinya dan lain sebagainya. Oke, setelah yang namanya nanti siswa masuk ke dalam yang namanya mendaftar itu, nanti di sini ada sekolah penyelenggara. Di sini nanti yang muncul pertama sekali kelas maya Pustekom, ya. Nanti dipilih, di sini diklik, ya Bapak Ibu ya, diklik, dipilihlah nama sekolahnya, sekolah yang sudah terdaftar sebagai namanya sekolah penyelenggara, misalnya SMA Santo Thomas 1 Medan, ya. Nanti sudah
kalau sudah didaftarkan sekolah itu sebagai sekolah penyelenggara, maka akan nampak di bagian sekolah penyelenggara ini. Lalu nanti dipilihlah kalau untuk namanya SMA di tingkat 1, provinsinya misalnya Sumatera Utara, lalu dilanjutkan. Oke. Jadi inilah tampilannya Bapak Ibu. Oke. Selanjutnya mengenai namanya kelas maya ini nanti sudah bisa dikelola oleh namanya administrator sekolah, sudah bisa dikelola oleh namanya guru bidang studi, sudah bisa juga dikelola oleh namanya peserta didik. Ya, jadi setelah selesai nanti bisa log out, nanti bisa login kembali dengan menggunakan username. Lalu setelah itu masukkan juga yang namanya password. Itu jangan lupa ya Bapak Ibu. Oke. Bagaimanakah langkah-langkah pengelolaan kelas maya? Ini yang penting bagi Bapak Ibu guru ya. Di sini nanti ada beberapa langkah. Yang pertama itu langkah persiapan. Di sini ada persiapan RPP. Jadi di sini untuk yang namanya kelas maya ini nanti Bapak Ibu guru nanti diminta untuk mempersiapkan RPP. Lalu di sini nanti yang kedua masuk ke langkah berikutnya, dirancang yang namanya jadwal pelaksanaan kegiatan sesuai dengan roster sekolah. Misalnya pada hari ini saya masuk di kelas berapa, misalnya kelas IPA 7 misalnya kan jam ke berapa. Lalu akan ditentukan juga mengenai bahan ajar atau media yang akan digunakan oleh Bapak Ibu guru, misalnya video pembelajaran ya. Mengenai namanya bahan ajar atau media pembelajaran ini Bapak Ibu, karena yang namanya kelas maya ini terintegrasi dengan yang namanya sumber belajar dalam satu portal rumah belajar, nanti bahan ajar atau media ini bisa kita ambil dari yang namanya fitur sumber belajar. Jadi udah tersedia semua Bapak Ibu ya di dalam yang namanya portal rumah belajar. Jadi udah lebih memudahkan Bapak Ibu guru, hanya saja di bagian RPP ini mesti kita selesaikan. Lalu ada juga yang namanya aspek penilaian. Nanti di sini ada beberapa aspek dalam penilaian. Ada penilaian forum diskusi, ada penilaian tugas modul, atau ada juga yang namanya penilaian tugas akhir. Pokoknya total dari yang namanya beberapa komponen dalam penilaian ini totalnya 100. Misalnya kalau untuk forum diskusi kita buat misalnya 20. Untuk tugas modul kita buat 30 ya. Untuk yang namanya tugas akhir kita buat yang namanya 50 ya. Jadi nanti di sini Bapak Ibu masih ada lagi komponen-komponen yang lain. Pokoknya komponen-komponen itu diisi sehingga nanti ujung-ujungnya nilai akhirnya itu nilainya 100. Setelah selesai yang namanya langkah persiapan, masuklah kita ke langkah berikutnya, pemilihan kelas untuk dikelola ya. Jadi di sini kan tadi sudah saya katakan bahwa guru itu sebagai pengelola kelas ya. Jadi di sini nanti Bapak Ibu guru yang sudah masuk terdaftar dalam kelas maya atau kelas digital, dia memiliki tugas untuk yang namanya mengelola kelas. Ya, misalnya bagaimana caranya mengelola kelas? Memasukkan siswa-siswa ke dalam kelasnya itu. Ya, makanya nanti di setiap kelas itu mempunyai namanya kodenya sendiri. Nanti guru yang bersangkutan memberikan kode itu kepada siswa yang mau login ke dalam yang namanya kelas itu, nanti dia otomatis akan masuk. Ya, setelah selesai mengelola kelas, nanti masuk juga ke bagian yang namanya mengisi modul. Bahan ajar. Nanti di sini modul-modul itu pun bisa kita tambahkan ya. Bapak Ibu guru nanti lebih bebas nanti menambahkan yang namanya modul atau yang namanya bahan ajar. Lalu setelah itu ada yang namanya tambah tugas ya. Tugas-tugas yang mesti diberikan kepada siswa. Baru setelah itu masuk ke yang namanya kuis. Jadi Bapak Ibu di sini juga bisa juga kita masuk ke yang namanya kuis untuk yang namanya kegiatan pembelajaran dalam kelas maya ataupun yang namanya kelas digital. Bisa juga Bapak Ibu guru juga masukkan yang namanya soal ujian. Jadi ujiannya bisa dilakukan secara yang namanya menggunakan kelas maya atau kelas digital. Nanti ada poin-poinnya yang perlu dinilai. Oke, baru setelah itu masuklah ke tahap yang terakhir yaitu tahap pelaksanaan pembelajaran ya. Untuk yang namanya pelaksanaan pembelajaran itu ada beberapa konten itu. Konten yang pertama itu ada yang namanya konten materi. Di sinilah Bapak Ibu guru memasukkan materi tadi. Bahan ajar itu, entah itu dalam bentuk media video pembelajaran, entah itu dalam bentuk yang namanya PDF dan lain sebagainya. Nanti di
bagian berikutnya itu ada yang namanya forum diskusi. Forum diskusi ini adalah forum tanya jawab tentang yang namanya materi yang diberikan oleh yang namanya guru. Jadi misalnya ada siswa yang merasa bingung dengan penjelasan dalam video pembelajaran yang telah dibagikan oleh Bapak Ibu guru, nanti bisa ditanya dalam yang namanya forum diskusi. Baru ada yang terakhir, yaitu kegiatan yang namanya evaluasi pembelajaran. Ya. Oke, demikianlah dari saya, Bapak Ibu, mengenai namanya kelas maya ataupun kelas digital dalam portal Rumah Belajar. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Bu Yeni. Oke, baik Pak Roni. Terima kasih atas paparannya tadi. Tadi Pak Roni sudah memaparkan tentang bagaimana cara mendaftarkan ke kelas maya atau kelas digital ya Bapak Ibu. Sudah sangat rinci tadi Pak Roni menyampaikannya step by step-nya. Kemudian tadi Pak Roni juga sudah menyampaikan apa saja keterbatasan-keterbatasan yang ada di WhatsApp, di Google Classroom, kemudian Zoom dan Google Drive itu sepertinya bisa dijawab hanya dengan fitur kelas maya yang ada di portal Rumah Belajar ini. Bapak Ibu, kembali kami ingatkan untuk mengisi presensi yang linknya sudah di-share di room chat ya Bapak Ibu. Kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab ya, berkaitan dengan 3 materi yang baru saja dipaparkan oleh 3 pemateri kita tadi. Bapak Ibu, sebelum saya bacakan pertanyaan yang ada di chat, saya persilahkan dahulu sebelumnya jika ada yang ingin bertanya secara langsung, silahkan di raise hand Bapak Ibu. Ya, sambil menunggu ada yang bertanya secara langsung, saya bacakan saja pertanyaan yang ada di room chat. Yang pertama ini tadi ada pertanyaan dari Bapak Supriyadi ya, Bapak Supriyadi. Terima kasih Bapak Supriyadi. Pak Supriyadi bertanya, apakah di portal Rumah Belajar sudah menyediakan untuk materi mata pelajaran bahasa Arab untuk tingkat madrasah sanawiyah atau madrasah aliyah? Ya, sekali lagi Pak Supriyadi tadi bertanya, apakah di portal Rumah Belajar ini sudah ada disediakan materi bahasa Arab untuk tingkat madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Tadi ini sepertinya berkaitan dengan materi yang pertama yang disampaikan oleh Ibu Rosida Atmandani. Saya rasa silakan Ibu Rosida memberi tanggapan atas pertanyaan dari Pak Supriyadi. Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon nanti dibantu oleh rekan-rekan yang lain untuk yang terkait materi bahasa Arab. Ya, materi bahasa Arab untuk saya dalam kurun waktu yang agak-agak dekat ini memang saya belum membuka lagi untuk buku elektroniknya. Jadi saya tidak tahu persis apakah yang materi tersebut sudah ada atau belum, karena ini yang keseringan misalnya kalau saya membuka itu saya hanya membuka untuk yang materi SMP saja karena kan saya mengampu mata pelajaran di SMP begitu. Jadi umumnya itu memang kalau kita membuka sesuai dengan itu jenjang sekolah yang kita ajar seperti itu Pak. Jadi kalau untuk lebih jelasnya nanti kalau Bapak sudah bergabung di Rumah Belajar nanti Bapak bisa mengekspor kembali ada atau tidaknya. Tapi saya kira insya Allah untuk yang Rumah Belajar ini memang kaitannya difungsikan untuk guru dan peserta didik. Saya kira kalaupun misalnya sekarang belum tersedia, pasti nanti akan ada karena memang tujuannya untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran guru dan siswa seperti itu. Tapi barangkali rekan-rekan SRB yang lain mungkin pernah membuka kaitannya untuk yang roomnya SMA atau SMK yang kaitannya dengan pertanyaannya Bapak tadi, mohon untuk dibantu untuk menjawab. Demikian menurut saya Ibu, terima kasih. Iya, terima kasih Ibu Rosida Atmandani. Kemudian ada yang ingin menambahkan kira-kira dari bisa izin Ibu? menjawab? Oke, terima kasih. Baik Bapak Roni. Dalam yang namanya fitur sumber belajar itu kita ada 2 kemungkinan.
kemungkinan pertama kita sebagai pengguna, kemungkinan kedua kita sebagai kontributor. Kalau kita sebagai pengguna, kita artinya melihat konten-konten mata pelajaran sesuai dengan jenjang pendidikan yang kita ampu. Misalnya kalau seperti saya kan untuk yang namanya pendidikan agama Katolik, saya cek apakah ada atau tidak. Kalau seandainya ada, itu saya bisa gunakan, baik itulah bentuk yang namanya PDF ataupun dalam bentuk yang namanya video pembelajaran. Ya, itu yang pertama. Kita juga bisa yang namanya sebagai kontributor. Kontributor itu artinya kalau kita misalnya sebagai Bapak Supriyadi sebagai guru bahasa Arab misalnya memiliki keahlian atau skill membuat video pembelajaran tentang yang namanya bahasa Arab, Bapak bisa nanti mengupload yang namanya video pembelajaran Bapak itu ke dalam yang namanya portal rumah belajar, khususnya yang namanya sumber belajar. Nah, tapi memang di situ melewati beberapa tahapan itu. Jadi nggak langsung yang namanya kita masuk, kita upload, nggak langsung dipublis. Karena untuk yang namanya standar konten video pembelajaran itu ada yang namanya standar khusus yang ditetapkan oleh yang namanya Pusdatin ataupun yang namanya Pustekom. Jadi mungkin kalau bagi saya, menurut saya bahasa Arab juga belum ada yang namanya konten ini. Tapi ini saya juga sebagai yang namanya guru agama Katolik, kalau dibilang merasa tertantang sih sebenarnya untuk mengajak teman-teman yang guru agama Katolik supaya ayo kita buat yang namanya video pembelajaran, supaya namanya video pembelajaran kita itu bisa kita upload di sumber belajar, lalu bisa dipublis oleh yang namanya Kemendikbud dalam yang namanya portal rumah belajar, lalu bisa digunakan oleh orang lain. Jadi memang berbagi itu sangat indah. Terima kasih. Oke, baik Pak Roni, terima kasih atas penjelasannya tadi, atas pertanyaan Pak Supriyadi. Semoga Pak Supriyadi bisa ini terjawab pertanyaannya tadi ya Pak. Untuk mata pelajaran bahasa Arab memang masih terbatas ya Pak, kontennya di sumber belajar, tapi seiring dengan begitu banyaknya peserta pembatik level 3 kemarin, kalau yang saya lihat begitu banyak guru yang dari mata pelajaran agama ya, begitu juga agama Islam. Terutama kemarin saya ada di gelombang 3, itu banyak guru-guru pendidikan agama Islam yang ikut dan lulus di level 3. Mereka pun sudah mulai banyak membuat video-video pembelajaran. Memang seperti kata Pak Roni tadi, kalau kita jadi kontributor, kita masukkan video konten, bukan berarti langsung diterima, karena harus melalui tahapan-tahapan bagaimana kesesuaian konten tersebut ya Bapak. Berikutnya ini ada pertanyaan dari Ibu Maristela. Ibu Maristela ini tadi sempat berbincang-bincang di awal Zoom tadi. Ibu Maristela ini adalah salah satu guru di SMA 15 Medan ya, Ibu Maristela. Ibu Maristela bertanya, apa keunggulan fitur? Iya, oke. Terima kasih Ibu Maristela. Ini pertanyaan Ibu Maristela. Apa keunggulan fitur kelas digital atau kelas maya dalam portal rumah belajar dibandingkan dengan aplikasi Google Classroom? Kemudian Ibu Maristela juga bertanya, jika memang fitur kelas digital ini lebih unggul, mengapa tidak banyak digunakan oleh pihak sekolah? Ini masih materinya Pak Roni tadi ini. Silahkan Pak Roni. Oke, terima kasih kepada Ibu Maristela. Ada kurang lebih 2 pertanyaan ya, Bu ya. Iya Pak. Mengenai namanya fitur rumah belajar, kelas maya atau kelas digital, pada prinsipnya cara kerjanya hampir sama seperti yang namanya Google Classroom. Ya, hampir sama juga dengan cara kerja e-learning yang dimiliki oleh yang namanya sekolah kami. Cara kerjanya sama. Hanya saja bedanya, kalau yang namanya Google Classroom ini, tadi kan sudah saya singgung tadi di awal, dia itu pada satu titik tertentu, dia mesti kita dikenakan tagihan. Misalnya, kita mengelola kelas yang cukup banyak di dalam yang namanya Google Classroom itu. Misalnya seperti sekolah kami itu ada 36 kelas. Setiap tingkatannya itu ada 12 kelas. Jadi setiap yang namanya guru mata pelajaran itu menggunakan Google Classroom,
dan mengumpulkan yang namanya tugas-tugas itu melalui Google Classroom. Misalnya dalam bentuk yang namanya video. Tentunya dengan jumlah kelas yang banyak, 36 kelas, dengan jumlah siswa sekitar 1.289 siswa, mau tidak mau sekolah kami mesti yang namanya berlangganan, yang namanya aplikasi premium lah dari yang namanya Google Classroom. Jadi Google Classroom ini kalau untuk yang namanya dalam skala yang kecil, oke, bisa kita gunakan untuk yang namanya skala kecil. Tapi untuk yang namanya dalam skala besar, itu mesti kita bayar. Apa kelebihan dari yang namanya rumah belajar, portal, kelas digital atau kelas maya? Ini 100% free, tidak berbayar, gratis. Yang penting sekolah mendaftarkan sekolahnya sebagai sekolah penyelenggara, mengundang Bapak Ibu guru sebagai pengelola, lalu Bapak Ibu guru mengundang yang namanya siswa-siswanya, lalu sistem kerjanya, cara kerjanya sama seperti yang namanya Google Classroom. Ada yang namanya forum diskusi, ada yang namanya materi, ada yang namanya evaluasi, penilaian, dan lain sebagainya. Nah, jadi itulah salah satu kelebihan Google kelas digital atau kelas maya. Ya selain itu juga kelas digital atau kelas maya ini, ya ini kita bilang ACI ya, ACI. Aku Cinta Indonesia. Ini produk Indonesia. Sedangkan Google Classroom itu bukan produk Indonesia. Ya, jadi kita mesti berbangga sebagai orang Indonesia. Kita punya Kemendikbud yang sudah membuat yang namanya portal rumah belajar, di mana portal rumah belajar itu mempunyai yang namanya fitur kelas maya atau kelas digital yang bisa dikelola oleh namanya atau yang bisa digunakan oleh semua sekolah. Itu untuk yang pertama. Yang kedua tadi apa pertanyaannya? Pak. Yang kedua tadi, atau Ibu Maristela mau langsung bicara, Ibu? Boleh, Bu? Iya, silakan Ibu. Pertanyaan yang kedua, Ibu. Pertanyaan kedua, jika memang kelas digital ini unggul, kenapa tidak banyak digunakan oleh pihak sekolah? Oke, terima kasih Bu ya. Jadi memang inilah salah satu tugas dari SRB. Untuk tahun ini ada kurang lebih 1.000 orang ya Bu Yeni ya. Iya, SRB Pak. Untuk Indonesia. Ada juga yang namanya DRB dari mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 ya. Jadi memang inilah salah satu tugas kami untuk yang namanya mensosialisasikan tentang yang namanya fitur-fitur yang terdapat dalam portal rumah belajar. Ya dengan harapan kami Bapak Ibu guru yang ikut dalam kegiatan webinar ini ya bukan hanya mendengarkan tapi mengharapkan supaya fitur-fitur tersebut bisa digunakan di kelas masing-masing, baik itu di sekolah masing-masing, baik itu secara kelembagaan seperti saya bilang tadi kelas maya, ataupun mungkin secara pribadi Bapak Ibu guru bisa menggunakan juga yang namanya konten-konten video pembelajaran yang ada dalam sumber belajar. Jadi memang kalau menurut saya kami masih perlu sosialisasi mengenai portal rumah belajar inilah kepada yang namanya sekolah-sekolah, karena kalau saya lihat prinsipnya Kemdikbud tidak mau memaksakan. Kalau menurut saya Kemdikbud tidak mau memaksakan setiap sekolah mesti pakai yang namanya portal rumah belajar. Nah, jadi kan seolah-olah Kemdikbud ini kalau dilakukan begitu seolah-olah Kemdikbud ini memaksakan atau otoriter. Enggak. Kemdikbud meminta kepada yang namanya sekolah-sekolah menggunakan portal rumah belajar khususnya yang melalui yang namanya SRB yang sudah membatik level 4 ini ataupun yang namanya DRB yang sudah lulus membatik level 4 ini. Ya, jadi prinsipnya Kemdikbud dalam hal ini ya tidak maulah memaksakan yang namanya supaya semua sekolah itu menggunakan yang namanya portal rumah belajar. Ya kalau kita bilang pendekatannya lebih pendekatan persuasif ya, atau yang namanya pendekatannya lebih pendekatan untuk supaya mereka tertarik lalu mereka ikut ambil bagian dalam penggunaan portal rumah belajar ini. Ya, demikian jawaban saya Ibu Maristela. Saya kembali kepada Ibu Yeni. Iya, terima kasih Pak Roni atas jawabannya tadi, atas pertanyaan Ibu Maristela. Ada lagi yang perlu ditanyakan Ibu? Cukup jelas Bu. Oke, terima kasih Ibu Maristela sudah membersamai kami sejak hari Sabtu yang lalu ya Ibu, terima kasih. Kemudian
Di room chat tidak ada lagi pertanyaan, tapi masih ada sekitar 5 menit lagi waktu untuk sesi tanya jawab. Saya kira siapa tahu masih ada yang ingin bertanya secara langsung, dipersilahkan Bapak Ibu. Kemudian terima kasih juga sudah bergabung. Tadi ada Ibu Risna dari Gorontalo, kemudian ada Ibu siapa tadi, Ibu Fitri tadi ya sudah bergabung. Kemudian ada Ibu Siti Romiatin, ini kemarin juga bergabung dari Jawa Timur kalau tidak salah. Ibu Eli Pasaribu juga hadir, Bu. Oh iya, ada SRB Sumut juga, Ibu Eli Pasaribu. Selamat sore, Assalamualaikum Ibu. Iya, saya lanjutkan. Kemarin ini kebetulan ada Ibu Rizka, ini SRB dari Jatim. Kemarin di webinar sebelumnya, hari Sabtu kemarin, ada Ibu Siti Romiatin yang ingin meminta agar ada SRB yang berkunjung ke sekolah mereka, ke sekolah Ibu Siti Romiatin, kebetulan di Jawa Timur. Siapa tahu ini, tapi kebetulan Ibu Rizka di Surabaya ya Ibu? Iya, saya di Surabaya Ibu. Iya, kemarin di ada Jawa yang Timur, daerah mana Bu? Ibu Siti Romiatin. Boleh di-unmute Ibu Siti Romiatin? Barangkali bisa saya sampaikan ke teman-teman SRB lain yang mungkin ada di daerah tersebut gitu. Karena kalau di Surabaya sendiri kita juga sosialisasinya masih full tatap maya juga, Bu. Iya, Ibu Sitinya belum merespon sepertinya. Nanti ditindaklanjuti saja Ibu kalau memang ingin dikunjungi sekolahnya. Saya rasa sepertinya tidak ada lagi ya Bapak Ibu pertanyaannya. Terima Mungkin kasih. bisa foto bersama Bu. Oh iya betul. Tadi apa ya? Kemudian diingatkan lagi Bapak Ibu untuk mengisi presensinya ya, mohon diisi presensi yang sudah di-share di room chat. Kemudian sebelum kita akhiri, atau closing statement dulu pemateri, Ibu Rizka. Sebelum kita ke sesi foto sambil menunggu para Bapak Ibu guru yang lain untuk aktifkan videonya, saya rasa Ibu Rizka boleh closing statement dulu sebelum menutup acara kita. Oke, terima kasih Ibu. Jadi ini aja sih, saya mengulang dari apa yang tadi disampaikan Pak Roni. Saya sangat setuju sekali bahwa selain kita manfaatkan fitur dari portal produk lokal gitu ya, kita juga bisa berbagi. Nah, di sini berbagi yang saya maksudkan adalah karena Bapak Ibu semua juga bisa menjadi kontributor di sumber belajar seperti itu. Jadi ayo kita manfaatkan, kita kembangkan bersama-sama untuk pembelajaran di Indonesia seperti itu. Dan juga mungkin ini saya share screen sedikit. Jangan lupa follow, nah nih, jangan lupa follow Instagramnya belajar.kemdikbud, kemudian ikuti juga YouTube-nya Rumah Belajar Kemdikbud, dan juga Facebook Rumah Belajar Kemdikbud. Nah, pastinya nanti Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi-informasi terkini terkait pembelajaran ataupun pendidikan yang ada di Indonesia. Itu sih Bu dari saya. Terima kasih banyak Bapak Ibu atas kesempatannya hari ini ya, sudah bersedia untuk join bersama di sini. Iya, terima kasih Bu Rizka. Kemudian Ibu Rosida, ada kira-kira ingin memberikan closing statement sedikit Ibu sebelum kita tutup? Ya baik, jadi saya menambahkan seperti yang disampaikan oleh kawan-kawan SRB tadi bahwa memang ini adalah produk lokal yang mana sebenarnya secara moral kita sebagai pendidik itu punya ikatan batin dan kewajiban untuk membumikan. Karena memang tujuan dibuatnya ini kan untuk pendidik dan untuk peserta didik. Jadi kalau untuk pendidiknya saja katakanlah bahasanya meleng dari fitur ini lebih melihat atau bahkan mengidolakan produk-produk luar, berarti kan
menjadi tanda tanya besar dan PR besar begitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena intinya ini dibuat untuk kita dan kitalah yang harus punya tanggung jawab juga untuk mengisinya, baik dalam bentuk tadi sumber belajar, apakah dalam bentuk video ataupun tulisan karya-karya karya bahasa, karya sastra ataupun hal-hal produk-produk lain yang bisa dibuat oleh Bapak Ibu guru di Indonesia, karena itu nanti produk yang bisa sampai masuk ke dalam rumah belajar dan diupload itu menjadi salah satu amal jariah, menjadi investasi kebaikan untuk kita bersama, karena tentunya bisa dimanfaatkan untuk peserta didik kita, juga seluruh peserta didik yang ada di Indonesia. Saya kira seperti itu Ibu Yeni. Terima kasih. Terima kasih Ibu Rosida Atmandani, SRB dari Papua. Kemudian seperti kata Pak Roni tadi ya Bapak Ibu, ACI ya, Aku Cinta Indonesia, itu dulu ada acaranya di TVRI zaman dahulu. Iya, Pak Roni ada closing statement-nya Pak? Sudah Bu, sudah. Ya, saya harapkan juga kepada Bapak Ibu guru bisa menggunakan portal rumah belajar ini dan juga menggunakan yang namanya fitur-fitur yang terdapat dalam portal rumah belajar ini. Sekian dan terima kasih, Bu. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Seperti yang disampaikan tadi, sebelum kita tutup, ada baiknya kita foto bersama dulu. Jadi Bapak Ibu diharapkan bisa aktifkan video. Bapak Ibu. Iya, kita foto bersama. Ada ini pose apa? Rumah belajar. Pakai pose rumah belajar. Biar kompak. Iya. Oke, saya ambil fotonya. 1, 2, 3. Oke, satu kali lagi. Ya, masih ada Bapak Ibu, silahkan videonya diaktifkan. 1, 2, 3. Oke, baik. Sudah selesai Bapak Ibu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, demikian tadi materi demi materi sudah dipaparkan oleh para pemateri tadi. Sebelum ditutup, sekali lagi saya ingin menyampaikan terima kasih kepada para pemateri, kepada host, kepada Bapak Ibu terutama yang sudah ikut bergabung hari ini, juga khusus buat Ibu Rizka yang telah menyediakan room sehingga acara ini dapat terlaksana. Saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan. Kami mohon maaf jika ada kata-kata yang salah yang tadi baik sengaja atau tidak sengaja. Demikian Bapak Ibu, kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore Ibu. Sore Bu Endah. Selamat sore semuanya. Terima kasih Bapak Ibu. Kembali Pak Roni. Lancar ya Bapak Ibu di portal rumah belajar. Terima kasih ilmunya. Salam sehat untuk semua ya Bapak Ibu. Salam sehat. Iya, terima kasih Bu Maristela. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Rizka. Iya. Terima kasih juga Ibu sudah bergabung. Terima kasih ya Bapak Ibu. Makasih. Jika ada Terima kasih yang juga Bu Rizka. Iya, jika ada yang terlambat tadi sudah saya share, ada streamingnya di YouTube. Ya, saya baru share tadi itu. Oke, iya. Terima kasih Pak Roni, Bu Endang, Bu Yeni, Bu Rosida. Iya, kembali Ibu. Dan Bapak Ibu sama-sama semua. Ibu. Bu kira tadi Bu Rosida yang dari Jatim. Asalnya Bu Rosida Pak, juga asalnya asal Jatim. Iya, asal Jatim juga. ya. Nggak kedengaran logat Papuanya Bu ya. Karena memang dari kecil sudah ini Pak, sudah di Papua jadi. Oh iya Bu ya. Oke. Terima kasih. Mohon izin saya tutup room ya, Bapak Ibu ya. Iya, saya juga. baik. boleh izin. Mari, terima semuanya. kasih ya Ibu, senang bisa berkolaborasi. Terima kasih juga Ibu Rosida, Ibu Yeni. Sama-sama Bu Endah. Bapak, sama-sama.